Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini adalah sesi sharing, story time. Aku mau sharing tentang salah satu pengalaman yang paling berkesan di India. Bahkan bukan hanya di India, tapi kayaknya salah satu pengalaman yang berkesan di dalam hidupku. Oke, tanpa berlama-lama aku langsung aja. Jadi di tahun 2022 aku menikah dengan Benson di India. Setelah aku menikah dengan Benson, aku tinggal di India bersama Benson dan keluarganya, orang tuanya. Nah, just for your information, di India terdiri dari beberapa state atau negara bagian. Nah, setiap state atau negara bagian ini mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Jadi, setiap state atau negara bagian ini mempunyai kayak industri film sendiri, punya TV program sendiri gitu. Jadi, TV yang ada di Kerala, negara bagian Kerala, dan di negara bagian yang lain itu beda-beda gitu. Jadi di TV yang ada di Kerala hanya menggunakan bahasa Malayalam, which is yang mereka gunakan, bahasa yang mereka gunakan di Kerala. Nah, di Kerala ada salah satu nama TV channel namanya Malavil Manorama. Kayaknya penyebutannya kurang tepat, soalnya bahasa Malayalam lumayan susah untuk diucapkan. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Namanya Malavil Manorama, salah satu TV channel di Kerala. Nah, di TV ini, di channel TV ini tuh terdapat salah satu program namanya Udan Panam, program kuis gitu. Jadi si pembawa acara akan mengajukan pertanyaan kepada guestnya atau undangannya. Nah, si guestnya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acaranya, seperti itu. Nah, jadi puji Tuhan banget aku punya kesempatan dan band untuk ikutan acara program kuis ini, Udan Panam ini, di TV Malavil Manorama. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu? Bagaimana caranya? Apakah ikut mendaftar? Apakah ikut audisi? Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu aku pindah ke India, waktu itu aku nggak punya kegiatan sama sekali. Aku nggak kerja, jadi aku di rumah aja gitu ya. Kebetulan waktu itu Ben kerjanya dari rumah juga, work from home. Jadi ya kita menghabiskan waktu di rumah lah lebih seringnya. Nah, karena aku nggak punya kegiatan apa-apa, aku ngerasa gak bosan kan waktu itu. Aku kepikiran untuk membuat akun Instagram baru. Jadi aku mau bikin konten reels gitu tentang mixed couple, tapi lebih ke mixed couple komedi gitu, yang lucu-lucu gitu kan. Nah, akhirnya aku start tuh bikin video-video sama Benson. Nah, itu aku masih baru banget, bener-bener baru start waktu aku di India. Nah, ternyata setelah beberapa video aku upload, ada salah satu kru dari program ini, Udan Panam ini, dia nge-text ke akun yang baru ini, akun Instagram yang baru namanya Sweet Sour Couple. Nah, dia bilang waktu itu dia nge-text itu dalam bahasa Malayalam. Dia bilangnya, kamu orang Malayali ya gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Ben, ini ada yang nge-text nih di akun baru gitu, akun Instagram yang baru. Terus mana gitu. Terus dia cek, ternyata kan suka ada tuh yang fake account, yang kayak misalkan baru di create gitu, terus kayak ngupload picture dalam satu hari, terus nggak ada followernya, kayak gitu-gitu. Benson ngecekin, ternyata akunnya itu benar gitu, maksudnya bukan akun fake gitu kan. Kayaknya dia bener nih, kata Benson. Ya udah, terus akhirnya kita balas, iya Malayali gitu. Kalau kamu free, aku boleh hubungin gak gitu sama salah satu si kru TV ini kan. Kata Benson, oke, silahkan. Akhirnya dia kasih nomornya dia untuk mereka teleponan gitu, bicara. Nah, akhirnya dia menawarkan untuk kita ikutan acara ini. Jadi kenapa kita bisa ikutan acara kuis ini? Karena kita dapat undangan melalui akun Instagram yang baru aku buat itu. Amazing banget kan? Itu masih baru banget,
followernya aja masih seratusan, hanya seratusan follower doang. Dan itu tuh kebanyakan temenku dan temennya Benson yang kita share, terus kita minta follow ya follow yang kayak gitu-gitu, karena kan masih awal-awal kan. Terus aku nggak nyangka sih waktu itu, kayak oh, kok bisa ya gitu. Nah oke, lanjut. Terus kenapa bisa diundang? Kayaknya mereka punya kriteria sih, guys, apa yang mereka yang mereka butuhkan biasanya, dengan background atau cerita yang menarik gitu loh. Nah dari kita kan karena mixed couple, mungkin udah ada beberapa yang mixed couple sih di Kerala, pernikahan antara beda negara, tapi ya tetap aja sampai sekarang itu pernikahan beda negara itu masih masih wow gitu. Maksudnya kok bisa gitu, masih banyak yang bertanya-tanya karena kentalnya culture dan perjodohan di India gitu. So mungkin karena itu kali ya, jadi mereka tertarik pengen tahu cerita love story kita gitu, makanya akhirnya mereka mengundang kita gitu untuk ikut join sama acara itu. Terus prosesnya seperti apa setelah si kru TV ini bicara sama Benson, akhirnya kita setuju, kita bilang oke, kita mau nyoba gitu. Nah waktu itu akhirnya ada kru yang lain yang ngubungin kita, jadi kayak video call gitu, semacam interview sih. Ada 2 kali interview kalau nggak salah. Yang pertama itu interview yang pertama itu basic banget lah, pertanyaan-pertanyaan basic yang kayak sekilas tentang love story kita, kok kita bisa ketemu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang kayak kalian kenapa mau ikut program ini, kayak gitu-gitulah. Akhirnya ya semuanya berjalan lancar. Benson sih yang lebih banyak menjawab, karena seingatku waktu itu nyampur gitu bahasanya, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Malayalam gitu. Terus yang kedua, interview yang kedua itu lebih ke kayak mereka nanyain apa yang kita suka, terus hobi kita apa. Jadi mereka mau ini bikin list pertanyaan gitu loh untuk acaranya nanti. Jadi biar nggak kosong-kosong banget gitu dibawa pulang. Jadi tuh pertanyaannya tuh kayak dari yang gampang dulu baru sampai yang susah gitu. Jadi yang gampang-gampang ini biasanya mereka ajukan itu berdasarkan memang apa yang kita suka, hobi kita yang kayak gitu, supaya bisa membantu kita untuk menjawab beberapa pertanyaan lah, seenggaknya supaya ada hasil yang dibawa pulang ya kan gitu. Terus akhirnya setelah itu deal nih, disuruhlah kita pergi ke tempat ada gedung TV-nya itu untuk syuting. Nah jarak tempatnya sih lumayan nggak jauh-jauh banget sih, sekitar hampir 2 jam lah dari rumah ke lokasi syutingnya itu kan. Nah akhirnya kita ke sana, kita ditemenin sama temennya Benson, jadi bertiga tuh waktu itu kita pergi syuting ke sana. Acaranya itu bukan live ya, jadi kita syuting dulu baru nanti kayak diedit gitu. Terus telecastnya juga lama gitu loh, aku lupa, kayaknya setelah 2 bulanan 1 bulan apa 2 bulan gitu akhirnya tayang gitu di TV. Nah waktu itu tuh aku baru tahu loh itu lokasi syuting, maksudnya proses syuting itu kayak gimana gitu, banyak banget kamera kayak keliling gitu loh. Aku sampai nggak bisa ngelihat dengan jelas karena cahaya semua kan, banyak lampu-lampu, banyak kamera gitu, bener-bener aku tuh nggak bisa ngeliatin di sekitar, kayak cuman memang lightnya itu fokus di stage-nya aja gitu, di panggungnya. Dan waktu itu ada 2 host, dan hostnya ini juga lumayan terkenal di Kerala, makanya waktu setelah kita syuting banyak banget yang nanyain aku gimana rasanya ketemu sama hostnya itu, aku lupa namanya. Aku biasa aja ya, karena kan nggak kenal mereka. Mungkin kalau aku ketemu sama yang aku kenal kayak mungkin Sarul kan, atau yang lebih junior tapi yang aku tahu mungkin akan wow gitu kan. Tapi karena aku nggak kenal mereka sama sekali, aku bener-bener biasa aja. Pas proses syuting juga biasa aja gitu loh, kayak ya aku nggak kenal mereka ini, nggak kenal hostnya kan, padahal mereka cukup terkenal gitu. Salah satu hostnya juga selain MC juga dia
pemain film gitu loh. Nah, terus ada briefing lah sebelum mulai syuting, ada briefingnya. Jadi ada beberapa scene, satu episode tapi nggak semuanya tentang kuis ya. Jadi ada scene dimana nanti mereka tanya tentang love story kita. Jadi Benson ngejelasin lah love story, terus kayak dia ngejelasin tempat tinggal kita tinggal di mana, terus apa aja yang ada di sana, sekalian kayak ngebanggain tempatnya dia lah kayak gitu. Ada juga scene dimana mereka nyuruh kita untuk dance kayak gitu. Terus ada scene juga dimana mereka nyuruh, kayak mereka udah siapin bunga gitu kan, mereka nyuruh Benson untuk kayak nge-propose kayak will you marry me yang kayak gitu. Karena waktu ditanya-tanya di interview itu mereka nanya tentang story kita kan, kita itu nggak ada acara proposan kayak anak-anak zaman sekarang yang kayak pergi kemana terus ngasih kejutan dan will you marry me, atau memang officially kayak will you marry me walaupun kita LDR ya, long distance relationship, tapi nggak ada officially dia nanya gitu. Jadi emang pas kita ngobrol tahu-tahu arahnya ke pernikahan aja, tahu-tahu kita udah ngobrolin pernikahan aja gitu. Jadi kita bilang kita nggak ada officially kayak Benson nge-propose gitu loh. Nah, akhirnya mereka punya ide itu, yaudah kenapa nggak kita bikin aja gitu di sini, kita kasih kesempatan untuk istilahnya mengulang momennya gitu, biar lebih biar pernah ngerasain lah kayak gitu kan. Akhirnya ada scene dimana kayak Benson ngasih bunga terus bilang will you marry me kayak gitu loh. Lucu banget, aku masih inget ya. Pokoknya gitu, ada scene-scene yang kayak gitu. Terus oke, semuanya berjalan lancar. Waktu itu acaranya menggunakan bahasa Malayalam ya, cuman kalau mereka tanya-tanya seputar tentang hubungan kita, especially kalau nanya ke aku gitu, pasti dalam bahasa Inggris itu. Tapi mostly acaranya itu semuanya dari awal sampai selesai menggunakan bahasa Malayalam. Bahkan kuisnya, pertanyaannya semuanya juga menggunakan bahasa Malayalam. Paling Benson yang nge-translate ke aku. Nah, setelah semuanya berjalan oke, ya akhirnya kita selesai. Terus waktu itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, ada beberapa pertanyaan juga yang nggak bisa kita jawab. Jadi total yang kita dapatkan waktu itu adalah 82.000 rupiah, atau kalau di dalam rupiah setara dengan sekitar 15 jutaan. Tapi itu belum termasuk pajak. Jadi kita dikenakan pajak sebesar 30%. Setelah dipotong 30%, kita hanya bawa bersih sekitar 57 ribuan rupiah, atau setara dengan sekitar 11 jutaan lah bersih. Jadi 11 jutaan lah gitu yang kita bawa pulang. Tapi waktu itu duitnya nggak langsung cair ya, nunggu 3 bulan dulu baru cair gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dengan dapat duit segitu aja aku udah sangat-sangat bersyukur. Melalui akun Instagram yang baru, yang followersnya masih cuma 100-an, terus videoku juga masih sedikit, belum banyak, dan dapat rezeki kayak gini. Dan aku nggak melihat, iya puji Tuhan maksudnya dapat duitnya, tapi pengalaman yang lebih berharga kan, kayak akhirnya ngalamin bisa syuting, itu berharga banget sih. Aku kayak wow, amazing gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang sebelumnya tuh nggak terpikirkan dan belum pernah aku rasain, akhirnya terjadi gitu setelah aku menikah dengan Benson. Kayak ada aja momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang baru setelah aku menikah dengan Benson. Akhirnya setelah semuanya oke, kita pulang. Dan ya karena tetangga kita juga tahu, Benson kan kasih tahu ke temennya. Terus ya sama kayak di Indonesia, kalau satu orang udah tahu pasti semuanya tahu gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut, akhirnya di kampung kita, di desa kita semuanya tahu. Jadi pas kita udah punya tanggal kapan telecastnya tayang di TV-nya, udah siap-siap semua tuh waktu itu. Jadi kayak keluargaku juga, kakak iparku, kakaknya Benson rumahnya beda ya, maksudnya nggak tinggal bareng sama kita. Jadi mereka datang ke rumah, kita nonton bareng gitu loh acaranya. Terus teman-teman tetangga-tetangga yang lain juga kayak
standby gitu nonton masing-masing di rumahnya masing-masing gitu. Terus ada perbedaan nggak setelah syuting itu? Ada banget. Jadi pernah ada 2-3 kali lah pernah kita pergi ke coffee shop, ngopi gitu, ngeteh. Tahu-tahu orang yang lagi ngeteh di sana tuh ngeh kalau kita tuh ada di acara itu, langsung kayak, kalian yang ada di acara udah 46 yang kemarin itu kan gitu. Terus Benson yang iya gitu, tapi cuma sekedar itu doang sih. Terus pernah kita pergi ke namanya Marine Drive, salah satu kayak tempat wisata gitu, banyak orang. Ada salah satu anak muda sebenarnya, kayak gerombolan, tapi ada satu dari gerombolan ini tiba-tiba kayak handshake, kayak mau nyelam Benson, katanya kamu yang ada di program itu kan gitu. Terus kata Benson iya gitu. Jadi kayak terkenal nih. Jadi adalah beberapa perubahan yang kita alami setelah syuting. Jadi ada beberapa orang yang tahu kita lah jadinya. Mereka tayangin di YouTube juga ya. Terus ada short YouTube-nya juga. Nah, di short YouTube-nya itu dari cuplikan acara itu kayaknya viewsnya itu lebih dari 1 juta gitu loh. Itunya viewsnya. Seneng juga sih akhirnya, maksudnya banyak orang yang tertarik nontonnya gitu. Aku seneng. Itu dia teman-teman cerita aku hari ini. Sebenarnya waktu itu aku agak malu-malu karena basically aku tuh orangnya pemalu gitu kan, pendiam, gak terlalu banyak bicara. Waktu itu aku sempet kayak ragu-ragu sih ambil gak ya Ben gitu, tapi Benson yang kayak ngeyakinin, ayolah gak apa-apa, pengalaman baru gitu, kita coba aja gitu. Jadi dia selalu yang encourage me lah, selalu yang ngedukung, nge-support apapun yang hal-hal yang baik, positif, dia selalu nge-support itu loh. Itu dia teman-teman ceritaku kali ini di sesi sharing kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai, dan terima kasih juga supportnya. See you on my next video.